Kalau Tuhan bukan di langit, Nabi pergi Isra' Mi'raj ke langit buat apa? Ha? Buat apa Nabi pergi langit? Buat apa Nabi pergi naik Sidratul Muntaha? Ha? Nabi Isra' dan Mi'raj ketemu Allah. Oh, Nabi naik ke atas. Tu wujud bimakan. Syaitan memecah belahkan kita dalam hal ini. Itu Isra' Mi'raj. Allah Ta'ala jumpa dengan Nabi Muhammad jumpa siapa? Jumpa Isra'. Sekarang ni sudah ada trend baru. Orang tak mau terima hadis Isra' Mi'raj. Ada pula hadis Isra' Mi'raj atau hadis sahih. Pasal apa? Sebab Nabi jumpa dengan Allah Ta'ala. Jadi dia kata bila Nabi jumpa Allah Ta'ala tak mungkin. Pasal Allah Ta'ala bukan duduk di atas langit. Nabi bukan jumpa dengan Allah Ta'ala. Dan kalau Nabi tak jumpa Allah Ta'ala, Nabi jumpa siapa? Nabi buat balik tu siapa bagi? Tu siapa bagi? Nabi buat balik tu duduk semayang lain. Cari siapa? Baik, hadis yang masyhur tentang mukjizat Isra' Mi'raj. Hadis ini diketahui oleh seluruh umat Islam. Bahkan mereka mengadakan perayaan tiap tahun, perayaan Isra' Mi'raj. Saya bacakan hadisnya dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Intinya Rasulullah berkata, "Auhallahu ilayya ma auha fa farada alayya 50 salatan." Maka Allah pun setelah Nabi naik ke atas langit yang ketujuh, ya. Maka Allah mewahyukan agar Nabi salat 50 waktu sehari semalam. Fa nazaltu, aku pun turun. Ila Musa, bertemu dengan Nabi Musa. Maka Nabi Musa bertanya, "Berapa salat yang Rabbmu wajibkan kepadamu?" Aku berkata 50 salat. Kata Nabi Musa, "Kembalilah kepada Rabbmu, minta keringanan." Kembalilah kepada siapa? Pada Rabbmu. Berarti Nabi Musa tahu Rabb juga di atas. Nabi Musa berkata, "Kembalilah kemana?" Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Isra dan Mi'raj merupakan mukjizat yang agung yang dimiliki oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang mana bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi kita dari Mekah ke Baitul Maqdis, kemudian menaikkan beliau dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha, ayat yang ketujuh. Apa tujuan itu? Tujuan itu ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya, liyuriyahu min ayatina, untuk menunjukkan, untuk menampakkan kepada Nabi kita bagaimana besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di dalam hadisnya menjelaskan bahwa di dalam peristiwa Mi'raj itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita umat Nabi untuk melakukan sholat 5 waktu. Maka sholat 5 waktu kata para ulama merupakan perintah yang sangat istimewa. Karena apa? Karena didapatkan atau wahyu yang diterima oleh Nabi itu di tempat yang mulia, yaitu di Sidratul Muntaha. Itu yang dipahami oleh para ulama salaf, baik generasi sahabat, tabi'in, dan ulama 4 mazhab, dan ulama-ulama yang lain. Dan tetapi dari teman-teman kita ada yang memahami bahwa Mi'raj itu merupakan dalalah ala makanillah, petunjuk atau hujah dan bukti bahwa Allah itu bertempat di langit. Ketika mereka memahami ya bertemunya Nabi atau menerimanya Nabi wahyu salat di langit yang keempat, mereka berpikir, mereka bernalar, berlogika bahwa mesti pertemuan itu secara fisikal, sehingga mereka memiliki konklusi atau kesimpulan bahwa Allah itu bertempat di atas. Dan logika seperti ini sebenarnya tidak keliru ya, cara berpikir seperti ini, tetapi tidak sesuai dengan apa yang dipahami oleh para ulama. Karena jelas para ulama itu menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak memiliki tempat dan tidak terbatasi tempat dan waktu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bantahan tersebut ya terhadap pemikiran pemahaman itu dibantah oleh ayat yang lain. Kalau mereka memahami ayat itu dengan nalar seperti itu, akan membawa ayat-ayat yang lain yang menunjukkan bahwa Allah itu berada di bumi, dan itu mereka nafikan. Ayat yang pertama di dalam surah As-Saffat kalau tidak salah, ayat 99, Allah berfirman, wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Ketika Nabi Ibrahim ya dianiaya, ya mendapatkan aniaya dari kaumnya yang membakar beliau, ya maka Nabi Ibrahim berkeluh dan berkata,
sesungguhnya saya akan pergi kepada Tuhanku. Ya. Apa tafsiran dari Imam At-Tabari? Yaqulu inni muhajirun min baldati qaumi ilallah. Maka Nabi Ibrahim hijrah dari negeri kaumnya ke Allah Subhanahu wa taala. Ai ilal ardil muqaddasati, yaitu ke bumi Palestina. Kalau kita memahami dengan nalar yang dipakai oleh Salafi Wahabi tentang Isra Mi'raj, maka ayat ini akan berkesimpulan, bernatijah bahwa Allah itu berada di bumi Palestina. Ya karena Nabi Ibrahim pergi kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Nabi Ibrahim pergi ke Baitul Maqdis. Tetapi mereka pasti akan berkelit dan tidak akan memahami seperti itu dan menolak pemahaman itu. Maka logika yang mereka pakai ternyata tidak sesimpel apa yang mereka pahami. Kemudian ayat yang kedua di dalam surah At-Taubah, idhuma fil ghar id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika Nabi SAW dan sahabatnya Abu Bakar dikejar oleh kaum Quraisy ketika mau hijrah ke Madinah, kalau tidak salah. Id yaqulu li sahibihi, Nabi berkata kepada Abu Bakar, id yaqulu Rasulullah li sahibihi Abi Bakr la tahzan wa dzalika annahu khafa min talabi an ya'lamu bimakanihima. Karena Abu Bakar dilihat oleh Nabi sedang khawatir, takut tempat sembunyi Nabi dan Abu Bakar itu diketahui oleh orang-orang Quraisy, ya. Fajaza'a min dzalika, maka Nabi memberikan ketenangan jiwa, ya. Faqala lahu Rasulullah SAW, dan Nabi berkata kepada Abu Bakar, la tahzan, jangan khawatir, li'annallaha ma'ana wallahu nasiruna. Allah bersama kita, Allah yang akan menolong kita. Kalau kita pahami dengan cara logika Salafi Wahabi tentang Mi'raj, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berada di gua Sur bersama Nabi. Dan ini pasti ditentang karena mereka akan mengklaim bahwa ayat tersebut menjelaskan tentang ma'iyatullah lil ilmi, ya. Jadi ma'iyah, kebersamaan Allah tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala, bukan kebersamaan zatnya. Ya, maka kalau memahami ayat itu tidak seperti ini, ya sah saja ketika kaum muslimin ahli sunnah wal jamaah memahami Mi'raj itu bukan berarti memahami bahwa Allah itu bertempat di langit. Karena yang namanya munajat itu tidak mesti orang yang diajak munajat itu, orang yang mendapatkan wahyu itu berada di tempat itu, gitu. Ya, seperti Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad, ya, yang dinarasikan kebersamaannya dengan Allah itu tidak menatijahkan, menyimpulkan bahwa Allah itu berada bersama mereka secara zatnya. Ada ayat yang lain, kisah Nabi Musa, walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Ketika Nabi Musa datang di waktu yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa tafsiran dari Imam At-Tabari? Qala Abu Ja'far yaqulu ta'ala zikruhu walamma ja'a Musa liwaqtil ladzi wa'adna an yalqana fihi. Maka ketika Nabi Musa datang di waktu yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan Allah. Sedangkan pertemuan itu kalau tidak salah dilakukan di Gunung Sinai. Itu kalau kita memahami dengan logika yang dipakai oleh Salafi Wahabi tentang Mi'raj, itu akan bersekuensi bahwa Allah itu berada di Gunung Sinai, bertemu dengan Nabi Musa, dan itu mereka pasti akan menolak. Mereka akan menafikan hal itu. Ya. Jadi logika yang dipakai, ya, oleh Salafi Wahabi, maka terlihat, ya, bagaimana
begitu simpelnya mereka memahami ayat-ayat dan membuat natijah-natijah yang sebenarnya bertentangan dengan apa yang mereka pahami sendiri. Maka ada bantahan dari ulama Mesir ketika ditanya, ya, yahulu ba'dun nasi isbatil makani lillahi ta'ala wa annahu fi jihatil fawqa wa yastadilluna ala dzalika bi mi'rajin nabiy sallallahu alaihi wasallam ila sama fa khaifa naruddu alaihim. Ketika ada orang yang berpahaman bahwa mi'raj itu merupakan dalil bahwa Allah itu bertempat di langit, bagaimana cara kita membantah klaim mereka tentang keyakinan atau syubhat ini? Maka jawaban dari ulama Mesir, manhajul istidlali bi mi'rajin nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam ala isbatil makani lillahi ta'ala innama huwa fil haqiqah manhajun dallun mubtada'un. Orang yang memahami mi'raj itu sebagai bukti tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala itu merupakan metode atau cara berpikir orang yang sesat, ahli bid'ah. Yukhalifu bihi ashabuhu ijma'a ulama'il muslimina, karena itu akan menyelisihi, ya, pemahaman kesepakatan para ulama yang tentang menafikan tempat bagi Allah Subhanahu wa taala. Falladzi alaihi jamaahiru ulama'il ummah annallaha ta'ala laisa mahsuran fi makan au jiha. Karena apa yang dipahami, apa yang diyakini oleh umat Islam ahli sunnah wal jamaah itu Allah tidak terbatasi oleh waktu dan arah. Wa anna ma warada min nususi yuhimu zahiruha dzalika fahuwa muawwalun bittifaq. Kalau ada nas-nas yang menarasikan tentang kebertempatan Allah, maka ditakwil atau ditafwid. Kemudian beliau membawakan tafsiran dari Imam At-Tabari tentang istawa. Bagaimana komentar Imam At-Tabari? Wa hadza ma tadhafaru alaihi al-mufassiruna inda ta'arudihim li bayanin nususi allati yuhimu zahiruha isbatil jihati. Maka atau isbatul jihati, ketika, ya, ada ayat-ayat, ya, yang seakan-akan ada kontradiksi yang mengesankan, kalau zahirnya mengesankan bahwa Allah itu memiliki arah atau tempat, maka bagaimana tanggapan Imam At-Tabari? Summastawa ilas sama ala alaiha uluwul mulki wa sultan la uluwu intiqalin wa zawal. Maka istiwa di situ bukan penetapan tentang keperpindahan atau kebertempatan, tetapi menunjukkan tentang ketinggian kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ala zalika fal istidlalu bi mi'rajin nabi sallallahu alaihi wasallam ala isbatil makanillahi ta'ala innama huwa fil haqiqah manhajun dalun mubtada'un qad khalafa ashabuhu ijma'a ulama'il muslimin falladhi alaihi al ummah al islamiyah kulluha annallaha ta'ala laisa mahsuran fi makan aw jihah wa lam yashudda an dzalika illa al-jahmiyah al-mujassimah wal musyabbihah wa man dhalla bi dhulalihi. Maka orang yang mengklaim, ya, tentang mi'raj itu sebagai hujjah tentang keberadaan atau kebertempatan Allah Subhanahu wa taala, maka ini pemahaman mujassimah, jahmiyah dan orang-orang ahli yang sesat. Maka tidak benar, ya, kalau kita pahami bahwa mi'raj merupakan dalil tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala, kebertempatan Allah Subhanahu wa taala, karena konsekuensinya akan berat sekali. Yang pertama, menyelisihi ijma ulama bahwa Allah itu tidak terbatasi oleh tempat dan waktu. Yang kedua itu akan bertentangan dengan pemahaman mereka terhadap ayat-ayat Allah yang lain, yang itu akan menjadikan rancu, ya, atau cara mereka berpikir akan
menunjukkan kepada kesesatan pemahaman yang lain, seperti Allah berada di Palestina, Allah berada di Gua Sur, Allah berada di Gunung Sinai bertemu dengan Nabi Musa, dan pemahaman-pemahaman yang lain yang ketika dipahami secara tekstual atau dengan narasi-narasi berpikir mereka, itu akan terjebak terhadap tasbih wa tajsim. Wallahu a'lam.